Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah di pertengahan masa Prapaskah ini. Sejak hari Rabu Abu, kita mulai masa Tobat, masa Prapaskah, sampai pada hari Minggu keempat masa Prapaskah ini. Dan hari Minggu keempat ini kita rayakan sebagai hari Minggu Sukacita. Mengapa disebut sukacita? Semoga kita semua sejak hari Rabu Abu sampai sekarang, hari ini, kita merenungkan salah dan dosa kita dan kemudian sungguh yakin bahwa Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena Dia diutus oleh Bapaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh mengenal dosa-dosa kita yang membuat Yesus menderita bahkan sampai mati di salib? Pertanyaan ini penting dijawab pada hari Minggu ini, ya. Dan ini kita sudah renungkan 4 minggu. Ini penting dijawab supaya kita sungguh bisa, ya, menerima pengampunan dari Tuhan. Dan menerima pengampunan berarti kita memberikan diri kita untuk diampuni. Kemudian kebenaran Yesus yang disampaikan dalam terang Injilnya menjadi kekuatan kita untuk melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Ya. Kita bersukacita hari ini kalau tadi kita mengenal dosa-dosa kita, kita mohon Tuhan mengampuni kita, kerahiman Tuhan mengampuni kita, supaya kita boleh bersatu dengan Tuhan dalam perjalanan Prapaskah yang masih tersisa. Apa yang harus kita buat setelah hari ini, besok, dan seterusnya? Kita masuk dalam memikirkan, merenungkan tentang sengsara Tuhan. Ya. Memang ini perlu sedikit jelas, harus dipisahkan, ya. Tidak mungkin pengampunan itu terjadi kalau dari masa hari Rabu Abu kita terus memikirkan kita yang berdosa sampai Paskah nanti. Kapan merenungkan sengsara Tuhan? Ya. Hari ini adalah, kalau mau dikatakan batas, kalau mau dikatakan begitu, batas memikirkan tentang pengampunan ini, kita mau diampuni. Setelah itu kita menyatukan diri dengan Yesus yang datang menjadi terang yang menderita. Besok kita mulai memikirkan, merenungkan tentang Tuhan yang bersengsara. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus Putra Allah disebut sebagai yang terpilih, ditentukan Allah sebagai contoh hidup dan penyelamat dunia. Dialah yang kita nantikan. Nah, Yesus ditentukan oleh Allah sebagai Raja, sebagai pemimpin seluruh umat manusia. Nah, kalau kita lihat panggilan Yesus itu kemudian diteruskan oleh umatnya, oleh kita sekalian. Ya. Kita dipanggil untuk melanjutkan, meneruskan apa yang telah diteladankan dan dikerjakan oleh Yesus sendiri. Maka tidak mungkin kita bisa melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus kalau kita terus hanya bergulat dengan diri kita, dengan dosa-dosa kita, lalu tidak sempat untuk menyatu dengan Yesus yang bersengsara, penderitaan Yesus. 2 minggu lalu dan hari Minggu kemarin ini ada 1-2 orang muda yang sudah datang kepada saya, "Pastor, bolehkah saya mengaku dosa?" Oh, saya bilang, boleh. Lalu saya sedikit ajak berkonsultasi. Kenapa
sudah buru-buru mau mengaku dosa, padahal kita baru minggu kedua Prapaskah. Ya. Lalu saya mulai menerangkan, coba kamu menjalani masa Prapaskah ini, merenungkan dulu kelemahan-kelemahan, dosa-dosa, dan seterusnya. Kemudian masuk pada bagaimana Yesus mengerjakan karya penyelamatan ini, mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Lalu kemudian kalau ini kita pahami, baru kemudian kita menjalani kehidupan ini dalam iman yang kuat pada Dia yang mau menyelamatkan kita. Mengapa saya ajak begitu? Saya khawatir bahwa kita hanya sampai pada memikirkan dosa kita dan tidak sampai berjumpa dengan Yesus yang menderita, yang mau menyelamatkan kita. Dan ini kadang-kadang ini menjadi menyelimuti kehidupan kita, sehingga kadang kita tidak mampu bangkit dari kelemahan dan dosa kita karena kita ditutupi oleh diri kita sendiri, semangat kita sendiri, perasaan kita sendiri, dan tidak membuka diri untuk melihat Yesus lebih jauh yang menderita, yang wafat di salib. Maka minggu depan tanggal 24 Maret kita akan melaksanakan penerimaan sakramen tobat di sini. Itu dimaksudkan setelah kita menjalani, merenungkan kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kita, kemudian kita masuk besok dan seterusnya merenungkan sengsara Tuhan, lalu kita masuk dalam refleksi, kemudian kita mau melaksanakan pertobatan dalam sakramen tobat. Setelah kita menerima sakramen tobat, minggu depannya kita merayakan Pekan Suci. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, itulah proses bagaimana seorang Kristen dan kita sekalian menjadi cahaya dunia. Kita diajak untuk hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang atau hanya di dalam terang Tuhan, di sana ada buah-buah kebaikan, buah-buah kejujuran, dan buah kebenaran. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita berlaku baik terhadap siapa saja supaya kita berbuah kebaikan, berbuah kejujuran, berbuah kebenaran. Oleh karena itu, mungkin perlu disampaikan kepada kita sekalian, jangan kita memakai nama Kristen sebagai kedok belaka hanya dengan pergi ke gereja pada hari Minggu. Di antara orang Yahudi banyak juga seperti itu, melaksanakan hukum-hukum, tetapi mereka tidak membuahkan kebaikan, mereka tidak membuahkan kejujuran, mereka tidak membuahkan kebenaran. Dan tantangan ini semakin kuat di dalam kehidupan modern ini. Kita gampang membaca kitab suci, kita gampang berdoa, kita gampang menyanyi, dan itu disiapkan oleh banyak konten-konten di medsos. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh berbuah di dalam kebaikan, berbuah di dalam kebenaran, berbuah di dalam kejujuran? Itu yang dibutuhkan oleh dunia kita saat ini. Hasil dari perjuangan iman kita adalah berbuah kebaikan, berbuah kejujuran, dan berbuah kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, terang seperti Kristus sang terang dunia berbuah kebenaran. Nah, kalau kita mengikuti sang terang itu, maka kita juga perlu dan harus berbuah di dalam kebenaran itu.
Maka dalam bagian kitab suci yang lain, iman yang tidak berbuah mati. Ya. Maka mari kita berbuah di dalam kehidupan ini, berbuah di dalam kehidupan beriman kita. Semoga demikian. Amin.